Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Ya. Baik, teman-teman. Sebelum lanjut untuk melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Taki. Maju. Ya, silakan. Sikap berdoa. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih. Baik, anak-anak semuanya. Ya, setelah tadi membaca doa, seperti biasa kita akan melakukan murojaah terlebih dahulu. Ya, kita akan murojaah dari surat An-Nas. Ya, oke, siap? Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tasdik. Shadaqallahul alim. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan teman-teman duduk kembali. Baik, setelah menyanyikan lagu wajib, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Teman-teman, hari ini siapa yang tidak hadir, nanti bagi yang namanya Bapak sebut, teman-teman angkat tangan ya, Nak ya. Ya. Oke, Abdurrahman Aidil Yasa. Hadir Bapak. Tidak ada? Ada. Sakit. Baik. Al-Kaila Zafran Sarawi. Baik. Agataki. Dia bilang hadir ya, Nak. Hadir. Albi Saladin Rafa. Aisyah Putri Firmansyah. Ada? Tidak hadir? Oke.
Darbo Gayu Laksono. Ya. Diajeng Laras Nareswari Haryono. Hadir? Terus Farsha Zayan Muhammad. Hadir? Hadir. Hadir. Iksora Kafisa An-Naila. Oke, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, Bapak ingin tanya dulu nih, materi yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Rukun Rukun iman. Ada yang masih ingat rukun iman ada berapa? Berapa? 6. 1, iman kepada. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Al-Quran. 4, iman kepada kitab tadi. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada Qadar dan Qadar. Alhamdulillah masih ingat ya pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pelajaran selanjutnya, yaitu iman kepada malaikat Allah. Namun sebelum masuk ke situ, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuannya itu mengetahui apa itu malaikat. Jadi kita harus tahu malaikat itu apa, ya. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui, mengenal. Nah, 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Terus mengenal tugas malaikat itu apa saja tugasnya, ya. Kan ada 10 tuh, tugasnya apa saja yang 10 malaikat itu. Yang selanjutnya menumbuhkan sikap iman kepada malaikat. Oke, di sini ada yang tahu malaikat yang bertugas mencabut nyawa siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel. Oke, pertanyaannya ya. Terus ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10. Hah? Ada yang tahu? 10. Oke, bagi yang belum tahu gak apa-apa. Nanti kita akan belajar ya. Akan belajar tentang malaikat. Oke, nah. Apa itu malaikat? Selama ini kita hanya tahu malaikat. Soalnya kan kita tidak pernah bisa melihat ya, malaikat itu seperti apa. Nah, sekarang malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dari cahaya. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak pernah membantah. Jadi malaikat itu makhluk Allah, sama seperti kita. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, bedanya kita diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, Pak, malaikat tidak makan, tidak tidur, berbeda seperti kita. Ya, kalau kita telat makan 1 jam, 2 jam, pasti sakit perutnya. Ya, pasti ada gangguan dalam tubuh kita yang menyebabkan, misalkan lebih parahnya lagi menyebabkan kematian. Tapi kalau malaikat itu tidak tidur, terus malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Tuh, tidak pernah membantah, ini yang paling penting. Karena malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu seperti kita. Kalau misalkan Farsha, tolong mama beresin kasur. Bu mah nanti dulu capek. Kalau kita ada membantahnya, ya. Atau misalkan Darbo, tolong rapihkan sendal. Iya Pak, sebentar. Ada bahasa dulu. Tapi kalau malaikat ketika Allah perintahkan, hei, misalkan Israel, cabut nyawanya Pak Angga, misalkan. Waduh. Udah, dia gak bakal ada rasa gak enak, misalkan. Aduh, gak enak nyabut nyawa Pak Angga, nyabut nyawa Renco aja deh. Gak bisa gitu. Malaikat itu dia tidak akan pernah membantah tugas yang diberikan oleh Allah. Ya, itu. Terus mereka selalu melaksanakan tugas yang Allah berikan dengan baik. Tidak pernah gagal malaikat itu. Ya. Duduknya ya. Jadi dia selalu melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Gitu. Sampai sini paham? Malaikat itu apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak pernah makan dan minum dan tidur. Selanjutnya, jumlah malaikat.
Malaikat jumlahnya sangat banyak, tidak diketahui pasti jumlahnya. Namun yang wajib diketahui adalah hanya 10 nama malaikat aja. Semua malaikat itu baik dan selalu melaksanakan perintah Allah. Oke, jadi yang wajib diketahui itu ada berapa malaikat itu, Nak? 10. Ada 10? Ada 10. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke nama dan tugas malaikat. Pak, yang 10 itu apa saja sih? Ya. Yang pertama ada Jibril. Jibril itu menyampaikan wahyu. Teman-teman kalau membaca kisah Nabi Muhammad SAW, ketika dia berada di Gua Hiro, dia diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya ya udah menyampaikan wahyu aja. Yang kedua, malaikat Mikail memberi hujan, menurunkan hujan dan memberi rizki. Jadi yang suka menurunkan hujan itu tugasnya malaikat Mikail, ya. Yang ketiga, Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Selanjutnya, malaikat Israfil. Tugasnya untuk apa? Mencabut Nyawa. Nah, kalau teman-teman lihat orang-orang yang meninggal itu malaikat Israfil sudah melaksanakan tugasnya tuh. Pernah lihat orang yang meninggal? Pernah? Iya, pernah kan lihat orang yang meninggal? Pernah. Nah, itu malaikat Israfil telah melaksanakan tugasnya tuh. Dan sakit katanya dicabut nyawa itu. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa andai dicabut nyawa itu sesakit ini, maka tumpahkan seluruh rasa sakit umatku ya Allah kepadaku. Coba bayangkan baiknya Rasulullah. Karena Rasulullah merasakan cabut nyawa itu sakit. Selanjutnya, mungkar menanya di alam kubur. Jadi malaikat mungkar itu tugasnya itu adalah bertanya di alam kubur. Jadi ketika nanti teman-teman meninggal di alam kubur itu ada 2 malaikat yang akan bertanya, mungkar dan nakir akan bertanya di alam kubur. Selanjutnya, mungkar, nakir, terus rokib dan atid. Rokib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Jadi ketika kita selama hidup di dunia, itu kita selalu didampingi oleh 2 malaikat. Yang pertama rokib, yang kedua atid. Selanjutnya, malik. Nah, penjaga pintu neraka. Jadi nanti itu ada yang namanya malaikat malik yang menjaga pintu neraka. Serem ya, malaikat malik. Apakah malaikat malik menolak? Ya Allah, saya emang mau jaga pintu surga aja. Enggak. Malaikat itu tadi sifatnya apa? Patuh. Karena dia tidak diberikan hawa nafsu. Ya. Selanjutnya ada Ridwan. Menjaga pintu surga. Ya. Apakah malaikat Ridwan juga menolak menjaga pintu surga? Enggak. Ya. Sekarang Bapak ingin setiap kelompok ini sudah bagi 4 ya. Kayak gini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh landscape atau boleh potret. Landscape seperti ini, potret seperti ini. Nanti teman-teman di sininya dikasih nama kelompok 1 misalkan ya. Terus di sini tempelin. Malaikat tugasnya. Kenapa? Ya, silakan sekarang teman-teman kasih dulu judulnya. Waktunya berjalan. Sudah berjalan 2 menit. Yo, langsung ditempel. Konsentrasi. Duduk siap. Baik, tepuk 1. Masih belum ada konsentrasi, tepuk 1. Oke. Teman-teman sudah mengerjakan semuanya?
Oke, coba Bapak lihat kelompok 1. Maju ke depan semuanya, kelompok 1. Kelompok 1, Jibril menurunkan wahyu, Mikail. Sok, silakan bilang. Adwin yang bacain. Albi. Yuk, kita berikan waktu 2 menit untuk presentasi kelompok 1. 1, 2, 3. Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Terus? Israfil meniup sangkakala. Mm-mm. Israel mencabut nyawa. Mana Israel? Nih, Ke sini. ya. Mungkar. Bukan Nakir menajah di alam kubur. Terus? Mencatat amal buruk, Rokib mencatat Rokib mencatat amal. baik, Atid. catat amal buruk. Terus? Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga. Oke, tepuk tangan. Betul semua? Betul. Oke, duduk. Silakan. Kelompok 2, maju. Kenapa Bapak diusir surga? Pas yang mau bacain. Yo, langsung. 2 menit. 1, 2. Perhatikan semuanya. Koreksi bareng-bareng. 1, 2. 1, 2, 3. Baca. Tugas Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan dan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir menanya di alam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 maju, silakan. Kelompok 3 dipercepat. Jibril. Jibril menurunkan amal. Mikail menurunkan rizki dan hujan. Terus? Israfil meniup sangkakala. Tuh. Israfil pencabut nyawa. Iya. Mungkar menanyakan di alam kubur. Nakir juga sama. Terus? Rokib mencatat amal baik. Atid. Mencatat amal buruk. Malik. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga. Oke, tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Terima kasih. Pak, kenapa Bapak bilang surga? Nanti dulu. Kamu bisa surga juga. Bapak di Israel jadi berarti kalau Yuk. kalau salah Yo, perhatikan dulu ke depan kelompok 1, lihat ke depan, duduk siap. Nah, duduk siap dulu. Albi, lihat ke depan pinter. Ya, silakan. 1, 2, 3. Langsung baca. Kisora duduk. Ya. hujan dan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Ya. Mungkar menanyakan di alam kubur. Nakir menanyakan di alam kubur. Tuh. Rokib mencatat amal baik. Ya. Adit mencatat amal buruk. Ya. Pintu neraka. Ridwan menjaga pintu. Iya, tepuk tangan. Duduk, silakan. Jadi teman-teman semuanya sudah paham ya? Tugas malaikat dan jumlah malaikatnya itu. Sekali lagi ya, kesimpulannya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari apa? Dari apa? Makhluk Allah yang tercipta dari apa? Cahaya. Ada berapa malaikat? Ada 10. Silakan duduk dulu pintar. Ada 10 ya. Oke, teman-teman. Jadi setelah mengetahui tugas malaikat itu apa, gimana nih teman-teman? Kita gabungkan dengan hikmah dalam kehidupan keseharian kita ya. Apakah kita setelah mengetahui ada malaikat yang membersamai kita, hikmahnya apa untuk kehidupan sehari-hari? Jadi kita bisa hidup lebih menjaga tidak melakukan dosa. Karena kita tahu ketika kita berbuat dosa ada malaikat yang mencatat amal buruk, yaitu malaikat atid gitu ya. Jadi hikmahnya ketika kita mengetahui tugas malaikat itu apa, kita bisa rajin sholat, ibadah tidak terlewat ya, terus selalu berbuat baik karena kita merasa ada yang mengawasi kita. Sampai sini paham? Gimana perasaan teman-teman belajar hari ini? Senang? Alhamdulillah. Baik. Teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan pembacaan doa.
Ya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.